Udah jamnya ngobrol, ngobrol yuk. Halo semua, kembali lagi sama gue Felix. Hari ini kita kedatangan teman dan juga content creator jam tangan yang sangat dikenal di Jakarta. Mungkin teman-teman udah pernah tahu sebelumnya, tapi kalau yang belum tahu, ini adalah the man behind the batik guy. Inilah Asong. Kita kenalnya Asong, tapi sebenarnya namanya Andrean. Jadi most of the people di Watch community tahu Asong ini ya the batik guy lah. Sekarang tuh lu ngapain sih, Song? Lu sibuk apa sih, Song? Gua sekarang full time content creator di watch photography, and basically gua suka street photography. Dan terus habis itu lama kelamaan gua coba produk, pertama food, ya kan, hobi. Dan terus habis itu setelah gua lulus dari kuliah, gua ketemu nih temen yang suka jam juga, ya kan. Nah terus habis itu gue lihat kok di pasaran waktu itu di tempat kita belum ada yang benar-benar kayak watch fotografi banget lah di lingkungan kita. Jadi di pikiran gue, kenapa nggak gue coba untuk foto something yang berbeda dari dunia fotografi, dan itu watch. Gitu loh. Dan bukan sesuatu yang umum juga untuk produk gitu kan, karena benar-benar niche banget kan, seperti itu. Terus gitu kenapa nickname lu itu mesti batik guy? Itu lucu sih, karena pas kita gathering ya, di teman-teman pada tanya, bukan pada tanya sih, lebih banyak teman-teman tuh namanya Andre, ya kan. Andre. Sekali orang manggil Dre, semua pada noleh. Iya, Kamer kan. Kan Jadi pas gua balik, gue mikir harus ada something yang differentiate myself gitu loh, dibandingin Andre yang lain, maksudnya kan dari segi visual kah atau apa yang dipakai kah. Cuma kan yang gue pakai kan biasa-biasa aja, bos. Biasa-biasa gimana tuh, bos? Waduh. Nggak, bukan yang something flashy, bukan something yang bener-bener big brand banget kan, nggak kan. Jadinya pas gue lihat, apalagi di gathering di teman-teman luar kan, nggak ada yang pakai yang benar-benar mempresentasikan Indonesia. Oke. Ya. Jadi batik itu salah satu representatif Indonesianya. Betul. Dan itu kan banyak negara lain yang ngeklaim kan, batik milik negara ini, batik milik negara ini. Tapi dan faktanya kita udah di-approve sama UNESCO kan. Iya. Di tahun 2008 kalau nggak salah waktu itu. Oke. Seperti itu. Jadinya kemana-mana orang lihat, wah ini Asong nih, batik guy batik guy gitu kan. Ya, jadi udah mindsetnya seperti itu. Berarti lu kan full time content creator ya, Song ya? Terus kan lu sekarang ini kalau gue lihat kan memang lu fokus di batik guy itu konten-kontennya tentang jam tangan kan. Tapi korelasi jam tangan sama batik sendiri kan sekarang ini lu hubunginnya itu dari sisi pengambilan foto, pengambilan video itu ada juga yang menggambarkan batik dan juga watch di satu frame sebetulnya kan. Betul. Tapi ada nggak sih plan-plan konten-konten lu tuh yang lu mau lagi eksperimentasi, yang pengen coba lu create lagi gitu antara korelasi jam tangan sama batik? Itu salah satu mimpi gue. Jadi gue pengen sekali, mungkin bukan ngajak collab atau apa begitu kan, karena batik itu unik. Gue pengen banget suatu hari itu jam tangan kita atau merek lokal kita kan ada something to do with batik. Oke. Makanya kan ada brand yang udah mempresentasikan itu, tapi menurut saya pribadi menjual keunikan dari jam tersebut dengan batik itu nggak masuk gitu loh, nggak ada hubungannya. Nah, gue pengen suatu hari nanti dengan kemampuan saya, skill saya untuk fotografi, gue pengen mempresentasikan desain tersebut ke kamera gitu loh. Oke. Baik dari detail, dari craftsmanship-nya, itu kan kita menjual produk Indo, bos. Betul. Gitu kan, kita pengen Indonesia itu dikenal juga dari sisi culture dan juga horologi gitu loh. Wih. Pengen banget itu, gue pengen banget. Misi lu besar sih. Sebenarnya pas gue bangun batik gaya itu aneh sih.
kok namanya batik guys, kok nggak ada something to do with fotografi. Cuma gue lihat kok jam dipakein foto dengan batik itu keren banget gitu loh. Ya kan, whether you do overshot, pocket shot kan, itu kayak mencerminkan anjir Indonesia banget gitu loh. Iya, terus kayak formalnya tuh dapat. Formalnya dapat kayak gitu. Berkelas tapi formalnya dapat. Iya. Kan terus batik ini kan berpattern ya. Hari ini tuh gue khusus loh, dateng Waduh. pakai batik buat ketemu lu nih. Jadi, wah, Indonesia banget ya kita Indonesia kita banget. Walaupun kita di sini nggak ada ngomongin atau bawa jam Indonesia nih ya. Cuman menurut gue ya batik tuh gue setuju. Itu ada. sebenarnya apa? Ada. Ini dong, Indonesia. Oh iya. Ada. Ntar kita ngobrolin ya. Iya. Ada yang Indonesia di sini. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, lu sempet cerita tentang ya batik dan juga jam tangan. Lu punya mission pengen bisa menghubungkan batik dan juga jam tangan menjadi satu produk yang bisa ditransaksikan dengan produk bagus gitu. Iya. Nah, ini kan di luar ide mimpi ini, ada nggak sih ide-ide yang lain? Untuk horologi itself ya, gue sekarang mikirnya cuma itu dulu. Oke. Ya, ibaratnya kita itu mimpi nggak boleh ketinggian lah, nanti jatuh sakit bos. Iya kan? Nah, maksudnya kata orang kan mimpi lah setinggi langit, jatuhnya di awan. Tapi kalau awannya jeblos bos, ya jatuh aja ke bumi kan. Iya. Jadi maksudnya misi gue pertama itu gue pengen banget kayak mempresentasikan Indonesia dan gitu kan. Dan terakhir ada Swatch kan, yang berkolaborasi dengan satu artisan yang di mana beliau juga paint the dial ya. Paint the dial dengan inspirasinya itu pulau di Indonesia. Iya kan? Saya lupa namanya apa, tapi it's really a great watch dan mempresentasikan Indonesia banget. Nah, gue pengen something to do dengan mission itu gitu loh. Dan semoga suatu hari itu nanti akan ada tercapai. Oke. Gitu loh, Bos. Kalau sekarang pertanyaan gue nih, gue mau lanjut lebih ke arah your watch preferences sebenarnya. As the batik guy, preferensi jam tangan yang sekarang ini ada di koleksi itu apa sih yang lu bisa gambarin? It's a mixture of apa? Kenapa? Lu bisa ceritain ke gue nggak dari pieces yang lu bawa di sini? Menurut gue kan cukup variatif ya. Iya. Ada divers, ada dress watch, ada Seven Friday, ada yang lu pakai juga. Hari ini lu pakai jam apa sih? Gue pakai Seiko, King Seiko SPB 459. Bagus sih. Gue G1. sering lihat di profile lu. Iya. Nah, warnanya disebutnya apa? Ivory green. Ivy Green. Ivy green. Ivy green. Hari ini kan gue lihat tuh bawa jam cukup banyak ya. Menurut lu nih line up of collection lu yang sekarang ini lu paling suka itu yang mana dan kenapa sih lu koleksiin jam-jam yang lu bawa hari ini ke sini? Oke. Apa yang ada di depan kita ini memang bukan something yang flashy atau big brand juga nggak juga ya. Gimana tuh? Tapi nggak juga. Nggak big brand. Tapi menurut gua pribadi jam ini yang mengantarkan gua sampai ke sini. being Prosesnya itu antusias. being enthusiast. Bukan antusias ya. Kalau antusias itu otomatis lu punya background dan knowledge yang dalam banget tentang horologi. Gua enggak. Gua watch admirer aja. Watch admirer bahasanya ya. Oh ya, watch admirer. Iya. Jadi gue mulai suka jam itu habis gue lulus kuliah di tahun 2012 ya waktu itu. Gue balik Indo, ya kan, mau cari kerja. Otomatis kan gue dulu nggak suka pakai jam karena something yang di tangan tuh kayak ngerasa ganggu gitu loh. Tapi bokap bilang lu harus punya supaya naik, lu punya value dan kredibilitas kan katanya kan. Jadi Di saat ketemu orang. saya ketemu orang, apalagi lu interview kan kalau pakai jam katanya makin keren. Makin keren. Kata orang tua dulu, orang tua gue juga dulu, iya orang tua gue dulu juga ngomong begitu. Jadi dan gue orangnya gengsian kan. Gue bukan gengsian, dalam arti gue nggak mau dikasih waktu itu kan. Jadinya gue ambil yang gue tabung pas gue kuliah dulu, gue belilah jam GC.
Apa tuh GC? GC, Guest Collection. Oh iya, oke Guest Collection. Guest Collection di CP waktu itu, di CP. Jadi ya itu kan? jam pertama lu tuh Jam Guest pertama. Collection. Iya, gue ingat tuh waktu itu 7,8 juta gue beli. Itu emang sultan-sultan tuh yang beli pada zamannya. Enggak lah. Guest Nah, terus Collection. habis itu karena background gue udah mulai mengenal fotografi di itu kan, gue liat kok gue nggak ada jamnya, jamnya udah hilang. Sayangnya itu kan. Gue liat kok ini bagus ya jamnya. Cobalah gue foto-foto. Nah, gue foto-foto waktu itu upload juga kan di Facebook. Nah, terus habis itu ada satu temen Indo kita, namanya Putra. Ya. Putra Botak. Nah, gue panggil dia Suhu. Obat? Dia yang bener-bener orang yang pertama yang interaksi ke gue. Jam kan. Terus habis itu gue lihat di feed dia, ada jam Seven Friday. Nah, sejak saat itu gue baru kenal Seven Friday-nya itu di situ. Tapi berarti lu ngobrol sama Om Put itu tuh karena lu lihat foto jam tangan. Iya, Foto jam tangannya Om Putra. Om Putra. Oh, terus Putra kan fotonya- udah lama kan. Ah. Udah, maksudnya dia suka foto-foto itu orang yang pertama di watch fam gitu di si beliau ini juga. Jadi gue lihat, oh maksudnya gaya foto itu seperti itu. Berarti betul. sebenarnya lu mulai foto itu tuh dari awal juga lu mulai mengenal jam berarti ya? Benar. Berarti 2012-an itu kan ya? Iya. Nah, karena kan ya. gue inget banget tuh zaman-zaman Seven Friday lagi up-upnya kan 2012, 13, 14 tuh lagi. Sampai 15 tuh gila-gilaan Iya. gitu kan. Makanya gue masih keep Seven Friday 1 di koleksi gue. Berarti ini jam kedua lu berarti Song? Di ketiga. Pertama Ketiga. Seven Friday juga P101 yang silver. Cuma keluar yang unik, something unik dengan wooden case begini. Gua ambil, gue beli kan. Dan sekarang sampai sekarang ini ibaratnya itu ngingetin gua lah. Ya kan, no matter how far you go, ya kan, you mustn't forget how you come from kan. You come Gitu from kan. Seven Friday itu atau GC? Seven Friday, maksudnya yang bawa kita ke jenjang yang lebih. Benar. Maksudnya teman-teman di komunitas kan sampai sekarang itu semuanya kenal dari mana? Dari Seven Friday. GC nggak ada komunitas. Betul. Tapi benar sih, gue setuju. Seven Friday during that time 2012, 13, 14, 15 tuh kayak kita bisa kenal sama temen-temen jam, bisa motretin jam pakai iPhone, Iya. ya kan, masukin Instagram, Itu seru ya? Facebook, iya. Itu- Terus kayak wow. gonta-ganti strap, Itu gila itu. Seven Friday emang eranya kita belajar itu sih. Maksudnya tentang horologi itu ibaratnya itu first step itu everybody luxury watch itu first stepnya pasti Seven Friday dulu. Disclaimer nih ya. Iya, Ini disclaimer. kita ngomong as in design, looks, dan Iya. community ya. Kita nggak Maksudnya ngomong kalau- craftsmanship, kita belum ngomong sampai sana. Belum nih ya. sampai situ. Maksudnya kan ibaratnya tuh udah kayak orang pakai Seven Friday itu keren gitu kan. Dan gue juga waktu itu kan kayak belum tahu apa-apa tentang horologi. Ya gue follow the hype. Follow the hype. Waktu itu follow the hype kan ibaratnya something yang hype yang terkenal itu kan ibaratnya itu bisa bikin kita mingling around kan. the Sama community. belajar lebih banyak lagi, sama yang mungkin lebih ngerti. Iya. Dan menurut gue Gitu. tuh kalau kayak sekarang yang solid community tuh ya brand-brand yang emang udah established sih. Kayak sekarang ini kan kalau ngomong global brand, kita ngomong G-Shock, Casio, Seiko, itu memang community-nya juga kita besar Itu sekali. besar, Gitu. Worldwide besar. itu memang besar gitu. Iya. Cuman memang kita mesti akui sih, Seven Friday itu pada tahunnya memang di Indonesia itu udah starter Gila. pack lah. Iya. Buat orang-orang yang mungkin mau beli jam yang lebih lux gitu at that Iya, time. betul. Top of mind-nya mungkin kalau buat yang awam banget gitu, nggak tahu jam-jam merek-merek lain gitu, yang misalkan dari Jepang atau dari Swiss, terus ngeliat temennya pakai Seven Friday itu pasti kena hook-nya karena desainnya unik. Unik karena Desainnya round bagus. kan. Betul. Bulat jam apa ini kan? Oke. Jadinya ibaratnya kayak conversation starter juga. Nah setelah itu gue beli Seven Friday, bokap tanya kan, ini jam apa? Unik kamu untuk khusus orang tua kan, ini jam apa kok beda gitu kan? Dan saya jelasin, ini untuk di milenial nih. Milenial. Iya milenial nih. Ketahuan umur lu, Song. Lagi nge-hype banget nih kan. Udah pakai punya papa aja gitu kan. Kalau misalnya ketemu orang coba. Dan kebetulan waktu itu bokap baru beli. Bukan baru beli sih, lebih udah punya
Rolex ini. Apa tuh? Oh ini. Rolex GMT GMT Master ini. Master 2. Iya. Ini Nickname-nya 16710. Iya. 16710 Black Panther. Black Panther. Black Panther. Tahun 2008 ini. 2008. Berarti ini bokap tuh berarti first owner berarti. Personal. Ini during lagi era-eranya kita beli Rolex itu Beneran no lagi- drama, lagi- no gimmick, no banding. Lagi kolaps juga kan dunia waktu itu Betul. 2008 kan. Betul. Dan untung bokap nggak, maksudnya di saat lagi krisis begini bokap masih punya ini tuh something yang gua treasure sih. Gue Yang- pinjem ya. Siap, Ini coba. during that time bokap pernah cerita nggak? 2008 beli Black Panther itu berapa harganya? Beliau cerita sih waktu itu 63 juta retail. 63 juta. Retail. Bukan, kan? saya nggak tahu retail atau enggak. Waktu itu kayaknya bokap dapat dari temennya. Oke. Temennya mungkin lagi BU atau apa, dicicil 3 kali bos. Lagi BU, udah lu bayar 3 kali aja, bokap cerita kan. Jadi bokap ambil. 2008. Nah, lu mau ketemu siapa? Ketemu orang pakai ini. Dan bokap bukan into watch banget sih. Cuma katanya ya bolehlah punya satu gitu kan. Bagus. Emang mesti punya satu. Saya Iya. setuju. Begitu. Setuju nggak tapi Song? Kalau misalkan every watch enthusiast should own Rolex. Ya nggak mesti sih. Nggak mesti kan? Tapi mesti kalau sih. dibilang jam itu jam bagus, setuju nggak? Jam itu bagus. Rolex bagus kan? Rolex bagus. Setuju. Di samping dia punya apa namanya nama ya, di samping itu punya nama, jam ini bagus sebenarnya. Oke. Di beberapa watch enthusiast juga kan setidaknya Iya. punya Rolex. Everyone pasti di watch collection Iya. juga ada Rolex. Jadi Rolex itu it's a good watch sebetulnya. Cuman it doesn't kayak buat memvalidate bahwa kamu tuh suka jam tuh ya bukan Ya, cuma nggak mesti. nggak Ya. mesti Rolex sebetulnya. Ya, again dari podcast sebelumnya kan gue juga nonton kan podcast si sama siapa? David ya. Lu nggak mesti punya Rolex kalau lu suka jam. Jam. Maksudnya gitu kan? Karena mainstream thought prosesnya kan adalah mainstream assumption-nya adalah kalau misalkan jam itu nomor satu tuh Rolex gitu kan. Kalau misalkan suka jam ya mesti punya Rolex. Baru Iya, deh nggak boleh berasumsi ngomong merek-merek lain gitu. Iya, gak mesti juga sih sebenarnya ya tergantung ya personal preference lah. Ada yang bilang Rolex jam cewek. Karena apa? Kecil. Gila, karena nggak juga. Enggak juga kan? Tergantung yang mana. Iya, maksudnya kita main jam susah sih kalau ngikutin kata-kata orang ya. Iya, betul. Ngikutin kata orang itu susah. Jadi beli something itu sesuatu yang lu suka kan. Suka dulu. Suka dulu. Terus habis itu kalau gue ya, gue suka dulu itu jam, desainnya kayak gimana, baru deep ke historinya. Deep ke history kayak gimana, baru ke komunitas. Tuh, ada temennya nggak? Ada temennya nggak gitu kan. Temennya nggak di situ kayak gimana, ya kan. Nah, habis gue punya beberapa jam ini, yang kedua ini barulah gue ambil Panerai waktu itu. Panerai ini gue udah bisa tebak sebenarnya Song. Karena Kenapa? temen-temennya banyak dari Seven Friday. Iya, diracunin lah di situ. Iya kan? Diracunin lah di situ. Waktu itu gue ambil tahun berapa ya? Gue lupa tahun 2017 kah atau 2016? Iya kan? Nah, ini PAM 005. 005. PAM 005. Ya kan? Itu tuh base lah. Ibaratnya tuh base. Every pump yang base series kan kayak pump 000, 111, 005 ya kan, ini bisa ibaratnya tuh kayak starting point lah buat yang mau nyelupin kaki ke Panerai. Dan ternyata asik komunitasnya ya kan, barulah diajakin ke teman ke Indoristi ya kan. Dan kebetulan waktu itu lihat tuh Song, lu sempat pergi ke acara gathering Panerai juga kan, yang di luar Indo tuh di KL kalau nggak salah. Oh iya, tahun kemarin. Nah, tahun kemarin itu diajakin temen juga waktu itu kan. Diajakin Tungs waktu itu kan. Ayo, cobain ikut P-Day. P-Day itu kan di mana seluruh panerisi seluruh dunia berkumpul tuh. Tapi setiap tahun tuh beda-beda tempatnya kan ya? Beda-beda, dan kebetulan deket kan. Malaysia. Tahun ini di New York. Waduh, berangkat tuh Song? Udah selesai kan Oh, udah kemarin. selesai. Oke. Udah selesai. Nah, terus habis itu gue pikir kapan lagi ya di negara tetangga deket doang. Ya udah gue coba ke sana. Pengalaman lu gimana Song setelah datang? Pas di sana, wah hype-nya beda bos.
Hype-nya beda. Hype-nya beda. Tapi lu ada experience hal yang beda kan? Gue yakin pasti beda. Kayak gue sendiri ngerasa GTG ataupun watch event di Indonesia sama di luar negeri itu beda gitu. Iya. Bobot bicaranya kita ngobrol. Bobot bicaranya, itu beda. iya. Curation barangnya tuh beda. Gue ngerasa gue goblok banget di sana, Bos. Beneran dah, gue. Bisa ya, Song. Hah? Maksudnya bener-bener yang something yang gue pelajarin juga. Mereka tend to be more teknis nggak sih sebenarnya? Lebih more teknis dan lebih detail. Detailed kan? Ya, dan secara knowledge juga mereka gila-gila semua. Maksudnya seluk-beluk dengan brand tersebut itu mereka udah di luar kepala gitu loh, Bos. Udah kayak makanan sehari-hari gitu. Iya. Kalau yang gua rasa ya setiap kali watch GTG sama temen-temen jam yang ada di Instagram ataupun ada di luar negeri gitu ya. Yang memang mungkin gue bisa bilang mungkin ya kita ini kan semua watch nerds lah. Tapi sama komunitas-komunitas di luar ini tuh mereka lebih open minded buat new challenge. Jadi kayak open for debate tapi no hard feelings gitu. Iya, no hard feeling. Saling konstruktif banget. Betul. Cara kita ngelihat brand, Namanya cara kita lihat mungkin itu beda. Mereka lebih open untuk sharing informasi, iya kan. Dan mereka nggak ada kayak gue paling pintar, saling menggurui gitu, enggak. Semua mereka juga lebih ke friendly ya. Gesturnya. Jadi ibaratnya gue komunitas, maksudnya anggota baru nih ibaratnya. Karena terus taunya aja dari Instagram, dari foto-foto doang. Ya pas di sana itu di-treatnya beda. Jadi kita lu nggak sungkan nanya. Nggak sungkan nanya. Terus ibaratnya kayak it feels like home aja gitu loh. Ibaratnya lu nggak diasingkan, ya kan. Dan grup kita di Indonesia juga kan kita punya beberapa komunitas juga kan ya. Kita punya Indoristi, kita punya SDI, ya kan. SDI ini dong. Siapa? Dituin juga dong nanti. SDI nanti kita undang juga Pak datang ke sini. Iya, SDI nanti undang juga. Maksudnya ibaratnya dihidupin itu kan enak banget buat komunitas, buat gathering gitu kan. Mesti memang. Itu yang keep kita punya hobi burning sebetulnya. Betul. Maksudnya, buat mau cari tahu lagi gitu dan tidak membatasi apa yang kita sudah tahu ataupun kita. Karena dunia juga kan berputar ya. Betul. Jadi setiap hari juga ada informasi baru. Ada something knowledge yang kita belum tahu, tiba-tiba tahu gitu loh. Oke. Gitu loh. Seperti itu sih. Tadi kan lu cerita ya dari GC ke Seven Friday terus ke Rolex terus ke PAM. Dari 4 jam ini sebetulnya apa sih main difference yang lu rasa sebagai watch admirer? Apa bedanya sih sebenarnya? Seven Friday kan kita bisa bilang oke, ini micro brand ya kan. Rolex sama Panerai kan ini udah ngomongin ya independent, dia udah commercial brand gitu kan, bukan independent brand juga, itu commercial brand. Nah, apa sih bedanya feel yang lo rasa sebagai orang yang pakai jam itu bedanya apa sih? Ada nggak sih distinct difference? Menurut gue tiap jam itu memang punya karakteristik masing-masing kan. Di saat lu pengen naikin lu punya credibility, dulu gue pikir gue harus punya Rolex, ya kan? Lu harus punya other big brands. Iya. Kalau lu mau naikin lu punya credibility, lu punya value kan. Tapi at some point gue ngerasa lama kelamaan every watch gue pakai rasa sama, ya kan? Yang penting what's in the mind. Kalau lu ketemu orang kan. Nah terus habis itu gue ngerasa so far gue berjalan, gue ngerasa jam-jam yang ada di sini ini punya karakteristik masing-masing gitu loh, Bos. Oke. Otomatis gue lebih ke kamera punya point of view ya. Kamera point of view gue lebih suka Panerai. Nah, di situ. Jadi gue ngerasa apa bedanya sih ketiga jam ini atau di antara brand-brand lainnya, gue belum ada sampai ke sana sih. Bedanya apa? Otomatis kan kalau dibandingin secara teknis kan beda ya. Berarti secara maksud yang lu rasa di foto bagus itu Panerai. Kita punya asumsi every dive watch the same. Every diver watch. Every diver watch the same. Dia punya look-nya, dia punya desainnya, dia punya case-nya sebenarnya sama. Yang beda apa? Dial-nya. Kalau Panerai dia punya DNA-nya. Yang itu crown guard-nya kan. Betul. Jadi gue ngerasa jam ini kayak punya something yang unik. DNA-nya sendirinya itu nih jam ada. Di copy lah sama brand-brand micro brand lain kan. Betul. Iya kan.
yang punya crown guard juga, which is ya pertamanya yang ngeluarin kayak begini ya PAM menurut gua di tahun apa tuh Luminor di 1950 kan mereka punya patented desain ini. Oke. Iya kan. Tapi Song, Rolex or Panerai kalau your personal preference? Kalau gua Panerai, Panerai. no doubt. Kenapa? Kenapa? Gue ngerasa kalau gue pakai Panerai di tangan gue ngerasa kayak beda aja gitu. Dan itu kayak intrinsic value yang nggak semua orang tahu dan nggak semua orang bisa ngerasain. Gitu. Walaupun secara monetary value PAM di bawah Rolex ya, ada juga yang di atas Rolex, banyak ya. Maksudnya dalam artian yang gue pakai sekarang, gue lebih demen di Panerai. Di samping case-nya, gue suka 44. Kalau menurut gua, itu gue setuju sih. Memang sebenarnya itu setiap brand yang kita beli itu tuh punya function dan purpose yang beda-beda. Ini kalau kita ngomongin brand, specifically brand. Kita nggak peduli harga, kita nggak peduli craftsmanship ya. Kita cuma ngomongin brand imagery dari satu watch brand gitu. Nah, jadi kalau gue klasifikasi ini biasanya tuh juga gitu loh. Satu itu adalah yang no-brainer, yang ibaratnya lucu, accessible, nggak ada gimmick-gimmick bundle, limited segala macam, fun, yang bisa di acquire. Contoh-contohnya menurut gue yang fun-fun itu kan banyak ya. Misalkan kayak ada micro brand bikin collab, misalkan sama IPs, intellectual property character apa gitu, itu kan fun. Itu yang pertama. Jadi kayak gitu-gitu. Oke, itu fotogenik kan? Itu fotogenik. Sebenarnya mirip. Nah, yang kedua itu sebenarnya misalkan contoh, ini yang something mungkin big brands. Yang kita juga pasti nggak bisa pungkiri setiap orang punya rasa penasarannya. Oh, kalau pakai big brands itu bedanya apa sih sama misalkan pakai yang lebih misalkan mainstream. Mainstream brand yang orang-orang bisa get anywhere gitu ya. Contohnya kayak Casio, G-Shock itu one of it, selalu bisa dapat kapan aja di mana saja. Dan collaboration-nya tuh banyak gitu loh. Benar. Nah, yang big brands ini mungkin visualisasinya kalau menurut gue tuh kayak ya misalkan Rolex, Omega, Panerai, kayak mainstream lagi, cuman memang big brands, big commercial brands. Mungkin orang pengen rasain itu kan. Nah, itu bisa function saya mungkin kalau di definisi lu Song itu lebih ke arah kayak oke, buat build credibility and stuff. Sama kalau gue tuh ada satu yang terakhir. Which is ini menurut gue yang gue lebih condong ke sini sekarang. Itu tuh adalah gue pakai yang gue happy. Yes. Karena menurut gue pakai yang gue happy tuh gini loh. Yang kalau misalkan kita udah pakai jamnya satu hari tuh liat jamnya tuh tetap happy. Kayak bagus nih jamnya. Kalau tuh udah bisa ada intrik ke gue kayak 2-3 kali, bagus ya ini jam. Itu tuh yang gue itu yang gue prefer. Tapi ini bukan masalah big brands atau micro brand atau harga atau bisa dibeli di mana aja atau limited atau nggak limited, bukan itu. Tapi lebih ke arah detailed kalau gue ya, craftsmanship. Jadi yang terakhir itu menurut gue lebih ke arah gue beli buat menyenangkan diri gue. Nah, yang kedua tadi itu kan bisa jadi menyenangkan diri gue dan juga menyenangkan people. Karena buat yang tadi ya, credibility. Nah, yang pertama itu kan purely for function sebetulnya kan. Yang penting lucu, fun, accessible, suka, ya udah gitu. Kalau gue 3 itu, tapi sebenarnya mirip Song. Benar. Dari kita dua itu. Beli buy what makes you happy. And again, if you can stop thinking about it, buy it. Kalau as long as punya budget ya. Kalau misalnya lu suka Casio, go ahead bos. Ngapain lu dengar kata orang kan? Kalau lu selama lu happy, ngapain bikin diri lu happy dulu baru senangin orang. Bener gak sih? Kalau gue orangnya seperti itu. Gue setuju. Gue karena di komunitas juga kita suka ngeracunin ya. Lu udah punya Seiko nih, lu harus punya GS bos. Gak bisa. GS udah levelnya udah beda. Ya gitu kan. Nah, again kita punya sifat masing-masing. Ada yang gampang kebakar. Habis itu gua habis terbang deh ke Singapura beli satu gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau gua orangnya puji Tuhan, gua nggak orangnya suka gengsian. Gua pengen something itu, of course gua harus punya budget. Dan terus gua suka dengan barangnya. Dan ini barang, sekali lagi gua post fotografi ya. Di foto itu bagus nggak sih? Gitu kan. Nah, ibaratnya itu kan menjual juga kan. Dan gue pengen something yang gue foto itu menceritakan sesuatu gitu loh ke orang yang follow gue. Maksud gue seperti itu sih. Again, buy what makes you happy. Buy what makes you happy. Yes. Ikutin karena kata Koko ini adalah hobi. Iya, hobi. Ini masih trigger hobi diri lu sendiri. Happiness. Kan? Iya, happiness kan lu hobi tapi lu kepala pusing bayar cicilan. Nah, itu salah banget tuh.
itu maksud gue seperti itu, ya kan. Nah gue pernah ngerasa bro, ibaratnya hobi gue korbanin untuk sesuatu. Waktu itu gue setup bisnis pertama kali nyemplung bisnis, ya kan. Gue jual barang-barang gue. Gue dulu punya PAM 634. PAM 34 itu 634 atau 34? PAM 634. 15 Pioneers Edition ya. Pioneers Anniversary kan waktu itu kan. Barang susah tuh sekarang. Hah? Barang susah. Iya. Nah terus habis itu gue korbanin itu buat kapital. Gue jual, gue punya submarine no-date gue. Waktu itu gue ambil murah bos, 105 bos. Sub no-date. Sub no-date 105 waktu itu, 105 juta gue waktu itu. Terus gue jual, cuan sih 110 juta diambil. Ya cuan gue tiaw kan. Ya kan lumayan kan, Rolex lagi dulu kan waktu itu kan. Udah gue jual. Nah terus habis itu gue all in tuh semua tuh buat bikin bisnis ini. Dan in the end ya namanya pengalaman hidup ya, namanya kita pengalaman hidup, kita harus korbanin something yang buat belajar gitu, namanya pelajaran kehidupan. Ya kan, emang bisnisnya nggak sukses, tapi gue belajar sesuatu gitu loh. Never sacrifice yang lu cinta untuk something yang lain gitu loh. Betul. Gitu kan. Betul. Bener kan? Setuju. Gitu. Apalagi kalau udah berkeluarga tuh. Oh, udah berkeluarga Kan? udah. Waktu itu gue belum berkeluarga, makanya gue udah jual. Ntar juga balik modal, gue beli lagi. Ternyata nggak bisa seperti itu. Betul. Ya gitu Ini sih. hobi, kita mesti buy what makes us happy. Iya. Song, Gitu. tadi lu sempat bilang kan, lu pilih jam itu berdasarkan yang part of cruciality-nya adalah lu pilih jam di koleksi lu adalah jam ini mesti difoto bagus gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya poin-poin pentingnya yang mesti terchecklist oleh seorang batik guy untuk mau mengkoleksi jam itu? Contoh ya, maksud gue, apakah dialnya punya warna, apakah case-nya, apa sih yang get your attention gitu ya? Pertama gue lihat desain, case-nya seperti apa. Ya kan kita lihat sekarang lebih in deep ke micro brand sih sekarang. Oke, micro brand. Nah, ibaratnya sekarang brand-brand yang gede kita udah nggak usah ngomong lah, udah well established banget. Gue pengen lihat micro brand ini what they can do to bring their product into horology world ya, dan into ke market gitu loh. Apa yang mereka differentiate produk mereka itu dibanding dengan micro brand. Otomatis kan desain kan, mereka harus jual desain. Dibanding dengan commercial brand maksudnya? Iya, commercial brand maksudnya. Seperti ya well established brand kayak Omega lah, Rolex lah, dan kawan-kawan kan. Otomatis kan mereka harus punya desain yang eye catching. Iya kan? Dan kalau desainnya udah bagus, gue lihat dialnya. Dialnya apakah something unik? Ya kan sekarang kita lihat banyak stone dial lah, malah sedial itu warna lah. dan material juga Gitu kan. Gue lihat sekarang ada yang baru lagi kan banyak. Pokoknya sekarang micro brand banyak banget yang bagus-bagus gitu loh. Iya. Dan nggak dipungkiri local brand kita juga lagi emerging juga loh. Lagi mulai naik gitu kan. Yang kebetulan di sini ada beberapa micro brand yang gue bawa yang mungkin Koko Felix bisa lihat gitu loh. Dan take into consideration opininya gimana brand-brand ini udah di tahap mana gitu loh. Gue masih sadar review jadinya nih kok. Nggak, tapi gue otomatis kan kenapa? Kalau dari segi knowledge kan Koko Felix lebih gitu. Jauh kita nggak bisa. Kan? Enggak lah, kita masih belajar. Kalau kan ilmu gue masih ecek-ecek gitu loh. Kalau segi teknikal kan Koko Felix wah udahlah. Ibaratnya udah Felixpedia gitu. Aduh. Menarik Song. Gue lihat lu hari ini tuh bawa jam tuh menarik sebetulnya. Ada ini sentimental value semua lah. Tadi cerita tentang lu punya journey ya. Tapi gue juga ngeliat tuh bawa micro brand itu ada Gue ada beberapa. Ini Kuo. Ada Kuo. Ini dari Jepang. Gue tahu ini dari grup di jam juga nih. Orang luar ngepost ini apaan? Kue apaan kan? Jam apa nih? Gue liat Kyoto, oh Jepang. Gue taunya kue kan, rupanya Kuo. Tapi depannya gak enak Sob. Kuo Kyoto, gitu kan? Iya. Lu pakai jam apa bro? Kue, gitu. Ya kan? Dan ternyata pas gue dan kebetulan kan gue suka jam, fotografi kan menghubungkan kita beberapa jam enthusiast dari Jepang juga kan. Dan
teman gue yang dari Jepang itu bilang coba lu ke Kyoto kan, lu coba ke tokonya. Ke tokonya ternyata pas gue tanya, gue DM tuh tim marketingnya kan, buka jam berapa. Pas sampai sana ternyata ramai banget. Kebanyakan sih mereka yang punya visitor sih orang luar ya. Orang luar yang banyak customer mereka, dan mereka customize sih. Bukan dari awal ya. Ibaratnya lu pilih case-nya, lu pilih dialnya, lu pilih case-nya, terus habis itu lu tinggal mix and match dengan strap. Berarti ini jatuhnya si Quo ini memang kalau kita visit itu bisa DIY gitu jatuhnya? Bisa. Tapi kan dia banyak line up ya, ada Old Smith, ada Old Smith. Nah, sekarang di sini ada Sombrero sama Old Smith. Yang gua suka, ada juga yang merek A, ada juga yang ada Royal Smith juga. Royal Smith gitu juga, kan. ya kan. Cuma berarti kita bisa mix and match. Bisa. Kayak colors, hands gitu bisa. Enggak, kemarin cuma case-nya. Dialnya enggak, case-nya aja. Okay. Cuma kebanyakan kan ada yang mau suka pakai rantai lah, ada yang suka pakai NATO lah. Nah, orang luar bilang can customize. Tapi ya, di sana cuma ya strap aja sih. Kalau dialnya enggak. Mereka udah nentuin Old Smith. Ya begitu. Gitu aja gitu loh kan. Ada beberapa warna. Terus habis itu lu mau pakai apa? Bracelet kah? Lu mau pakai NATO kah? Bisa. Mau pakai leather strap? Bisa. Dan ternyata orang luar demen banget. Dan mereka banyak sih dia punya. Pinjam sama. Iya, mereka punya exhibition tuh. Semua diikutin sama mereka. Terakhir mereka mau ke ini kan, ke Watch Fair di France. Jadi tapi lumayan. memang bagus sih. Quo ini gue liat dari foto bagus. Gue mau yang sebagai in person Japan based lover gitu kan. Japan based lover. Biasanya kan lu kan suka yang bertema-tema Jepang kan. Gue suka yang bertema-tema Jepang. Betul. Karena gue bisa. Lu dari jaket lu lah, ya kan. Gue lihat nih Jepangan banget nih. Karena mereka sangat fokus di proses of building something sih, craftsmanship jam. Even banyak banget hal-hal yang lebih artisanal. Move itu Jepang tuh banyak ngelakuin detail-detail gitu ya. Inventor sama inovator nih. Inovator. Tapi ya both sih, maksud gue mereka. Dan ini Quo ini menurut gue ya si Royal Smith ini sih bagus sih. Dial wise, indicesnya juga applied, handsnya juga bagus. Dialnya textured, case dimension bagus, open exhibition case back dengan tebal yang masih sangat-sangat bisa dibilang cukup tipis. Braceletnya pun juga sebenarnya desainnya kan ini kalau kita lihat nggak terlalu modern looking ya, ini kayak lu ada ngerasa vibe-nya terus vintage juga ya kan? Tapi bukannya copying, cuman itu it's how watches were designed before gitu ya, yang vintage pieces ya. Jadi menurut gua Quo ini menarik. Bukan something new juga kan? Ini kayak collapse-nya juga bagus banget. Again dari price point of view, dengan apa yang lu dapetin sih, gue bilang ini worth banget sih. Apalagi kalau teman-teman mau ke Jepang kan, kalau ke Kyoto boleh mampir di situ, iya kan? Iya, betul. Mereka punya servisnya, nggak usah barang ya, kita lihat dari hospitality mereka di toko itu beda banget vibes-nya. Ini movementnya base-nya Miyota, Citizen Miyota ini. Citizen Miyota movement. Banyak ya Miyota ya. Banyak Miyota. Dan Miyota juga varies ya. Miyota tuh ada yang Miyota banyak banget. Jadi orang nggak tahu kenapa mereka selalu underestimate Miyota. Walau banyak sebenarnya bagus. Mereka bilang Miyota movementnya mural lah, apalah, tapi bandel bos. Bandel. Benar, setuju sih. Dan Miyota tuh kan tiernya banyak. Dan Miyota tuh owned by Citizen Group ya. Citizen Group ini besar sekali gitu. Jadi Miyota ini rangingnya banyak, dan memang sebetulnya banyak micro brand itu ya pasti pakai movement, it's either Miyota ataupun ya Seiko Epson, Seiko Movement gitu. Betul. Karena itu kan micro brand di situ kan. Sekarang gue juga mau nanya ke lu nih Song. Bedanya micro brand sama independent brand atau independent watch brand atau independent watch maker itu apa? Wah, menurut gue ya. Gak bisa di ini nih. Oke, gue yang jawab kalau gitu. Gak bisa dibandingin ya. Jauh banget ya. Bedanya apa tadi? Mungkin kan teman-teman banyak yang masih kan micro brand dari tadi. Karena micro brand owner juga bilang gue independent brand.
Karena Karena self-brand, iya. financial Iya, independent semua gitu ya. kan. Betul. Iya, kita nggak bisa ngomong juga kan. Kadang, again, itu punya tes masing-masing ya, preference masing-masing. Cuma kalau dari segi katanya aja, independent dan micro brand, independent otomatis value-nya lebih far high enough Oke. dibandingkan dengan micro brand kan. Oke. Otomatis itu differentiate between micro brand dan independent. Independent kita udah tahu lah brand-brandnya kayak gimana. Jadi itu ngomongnya mesti horology semua Wah, gitu ya. itu udah dunia persuhan ya kan. Oke. Tapi menurut gue sih enggak malah langsung. Ya, gimana? Menurut gue kalau gue ngeliatnya, dan ini gue udah sempet research baca-baca debat juga sama Hanif sama tim di kantor ya gitu ya. Sebetulnya independent brand sama micro brand yang membedakan tuh adalah in terms of level artisanalnya gitu loh. Kalau misalkan contoh Go itu menurut gue ya micro brand. Iya. Karena dia punya desain dia sendiri, brand dia sendiri, dia juga mungkin assembled sendiri. Ini gue juga belum tahu in detail gitu kan. Cuman dia pakai movement itu Miyota. Iya. Jadi yang membedakan adalah kalau misalkan itu micro brand, dia ini memang mesti skillnya mungkin bisa jualan online, offline, dia base-nya di Jepang atau dimanapun tuh nggak apa-apa. Dia punya authenticity brand dan authenticity design, tapi movement-nya mungkin dia bisa pakai dari mana-mana. Pasal yang lain. Dia masih bisa pakai bukan movement in-house gitu loh. Accessible lah Betul. ke company lain Betul. gitu ya. Jadi itu masih bisa dibilang levelnya itu micro brand. Tapi bukan berarti micro brand sama independent watchmaker itu jatuhnya kayak ibaratnya satu tuh lebih tinggi kastanya, bukan sih. Tapi lebih ke arah yang independent watchmaker ini tuh contohnya apa sih? Banyak kan sebenarnya brand-brand independent watch brand gitu ya. Kalau dari China ada Chinkan, kalau kita tahu ada Habring juga kan. Ada beberapa independent watch brand lah. Ada kita tahu juga kayak brand-brand yang kita mungkin udah pernah lihat ya kayak Global Force gitu kan. Yeah. Itu udah kita ngomong independent watchmaker gitu kan. Tapi yang membedakan dari micro sama ini tuh menurut gue singularity-nya adalah satu itu benar-benar bikin brand dan bikin desain sendiri. Tapi parts-nya bisa jadi masih beli dari beberapa suppliers, beberapa partners yang support. Nah kalau independent watchmaker itu definisi independent ini udah mesti atelier level yang benar-benar artisanal. Mereka tuh bikin semua partnya sendiri. Tapi mereka belum jadi commercial brand secara global kayak consumer goods yang kayak macam Rolex, Omega gitu. Kalau kita ngomongin beberapa independent watchmaker tuh kan ada yang brandnya juga sebenarnya udah quite reputable, well established banget. Well established. Cuman memang mereka itu bukan produk yang diproduksi massal gitu loh. Gitu. Berarti jadi, bukan tipe yang komersial barang di pasaran gitu ya. Betul. Setuju nggak kalau perbedaannya itu? Pembedaannya itu dari sisi gue paham sih maksud lu apa. Jadi gue pengen barang gue cuma di koleksi cuma beberapa kolektor aja. Ya kan? Dari segi apa namanya? Dari segi quantity, dari segi desainnya semua. Jadi gue nggak pengen barang gue pasaran gitu. Kalau ya again dari definisi lu micro brand tadi sih, gue paham sih, gue ngerti di situ. Setuju kan berarti? Setuju. Nah, di luar Ko, gue ngerasa Ko tuh bagus. Tadi lu minta gue review Ko ini bagus menurut gue ya. Kayak most of the design yang ada di sini pun kalau gue lihat dari di hari ini nih kita ketemu, ini tuh bener-bener semuanya kayak even yang ini kan tadi tipenya si Sombrero kan. Sombrero juga ini linen textured dial applied juga semua, bukannya printed sih. Iya. Indicesnya ya maksudnya. Dan case-nya juga ada yang macro brand yang kita tahu itu painted. Ya, ada. benar. Terus ini menurut gua finishing case juga ya Jepang sih ya. Sangat-sangat niat gitu loh. Beda lah kalau kita ngeliatin chamfer beveling-nya Jepang sama Swiss kan beda ya. Beda. Ini tuh dari sisi kontras brush sama polish-nya tuh distinct sebetulnya. Bagus sih. Distinctive gitu. Ini menarik sih dan again di Indo jarang ada yang pakai kan. Nah makanya gue pengen something yang pakai itu orang nanya brand apa tuh? Jam apa tuh? Walaupun jelek ya, maksudnya mau dalam artian walaupun orang nganggap itu jelek lah apa kan seringnya orang nanya itu jam apa bro? Ya kan. Nah dari situ orang nanti akan research lagi lebih dalam. Gue pengen seperti itu ya kan. Terus ini ada lagi micro brand ya. Ini micro brand asal Indonesia yang gue pertama kali juga on hand. Nah, makanya ini gue udah liat foto-fotonya ini keren dari page lu, dari page Tung. Iya, kebetulan kan si Tung mempercayakan gue untuk
foto-foto Foto-foto. koleksi di newest release mereka kan yang di feed di sini. Ini- Dan ini salah satu ya bisa dibilang dari segi desain it's fenomenal sih untuk dibahas gitu loh kan. Bukan yang kayak diver watch biasa ya kan. Lebih ke desainnya lebih futuristik sih Futuristic di sini sih. dan terus habis itu Wandering Hour kan. Wandering Hour. Nah, lu lihat dari segi apa? Dari lu miring begini kan, lu lihat concave-nya itu kan Betul. Iya. susah gitu loh, Bos. Susah, Walaupun lu bisa bikin, it takes time sih. Kemarin Betul. tuh hampir setahun sih, hampir setahun lebih. R&D-nya nih ya. Setahun lebih sih. Tapi- Jadi maksudnya trial and error-nya, ya kan? Ini tapi Fate ini emang looking like Spartan kan, Spartan face Iya, gitu ya. Spartan face. Watch face-nya ya. Spartan Face. Jadi ini udah ke seri ketiga mereka ya di micro brand dan kebetulan nanti next month mereka punya pameran di Spring. Nah itu micro brand exhibition yang lu boleh pergi juga. Ya kan? Sprang itu Iya. acara di Singapura. Iya di Betul, Singapura. Itu khusus micro brand. Khusus micro. Iya, dan itu antusiasnya orang-orang ramai banget di Triple S itu. Iya kan? Nggak cuma Fate, kita ada yang represent Indonesia, kita ada kalau nggak salah gue lihat ada si 5. Ya. Ada 5 watch. Ada Rivelta. Iya kan? Nah, ketiga brand ini mengharapkan nama Indonesia di sana. Gitu loh, kita perlu support kan. Kita perlu support mereka, ya kan? Memang sih, Nah, tapi iya. itu menurut gua salah satu value dari brand-brand yang mungkin nggak semua orang tahu, itu bisa spark conversation. Betul. Orang tuh bisa spotting itu tuh jam apa sih? Iya. Karena nggak sering orang lihat juga bentuk case-nya ataupun warna dialnya ya. Nah, gue sendiri sebenarnya juga suka micro brand. Yang gue lagi hari ini bawa nih, gue bawa Spinnaker Flux gue nih yang collab sama Sekong. Sekon. Nah ini menurut gue jam Ini yang pertama ya? yang pertama. Warnanya ungu, terus dia tuh dari awal itu dapatnya braceletnya tuh bukan bracelet tapi leather warna ungu, terus Iya. lume nyala juga. Jadi ini jam lucu banget sih, dia kan plesetannya 50 Phantoms, jadi 50 Phantoms Iya, gitu kan. iya. Nah di sini tuh ya Phantoms ini lume nyalanya lucu. Lucu gitu. juga. Dan gue detailsnya tuh collab sama Sekong ini bagus sih, kayak banyak hal-hal kecil yang well executed ya. Ada Phantom sedikit belakang Iya. case back. Dia dari segi strapnya semua, packagingnya semua belum Juga semua kan? bagus, belum semua. Belum semua, itu bagus kalau dengan sekon ini ada ciri khas dan juga ininya ya, unik. Iya. Uniknya, itu yang differentiate. Ini contoh yang tadi gue Differentiate. sempat mention tuh, bahwa beli jam itu gue juga ada yang kayak gini, yang looks-nya no-brainer bagus, spek jamnya bagus, looks-nya bagus, suka, accessible, nggak ada effort untuk membeli itu dari sisi Iya. misalkan barangnya nggak ketemu, barangnya susah dicari. Nggak apa-apa kalau bukan Jepang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, selalu. Kita open. Dan movementnya tuh Jepang sebetulnya. Oh Ini gitu ya? Miyota 9000. Miyota 9000. Nah ini sebenarnya lanjutin yang gue bilang sama lu sih Song, bahwa menarik, gue setuju. Micro brand itu kita pengen lihat juga how micro brand can change The game ya, Change the game ya. sih. Kayak In the horological world ya. betul, kayak ngasih sesuatu yang lebih ke user Ke ataupun user. future customer-nya. Karena gue selalu bilang, gue tuh beli jam tuh gue ngeliat value-nya. Apa yang gue keluarin ini sama yang gue dapat tuh sebanding atau enggak. Iya. Dari sisi estetik desainnya, dari sisi craftsmanship-nya, dari sisi Technicalnya overall juga ya. technical finishing movement-nya juga, itu gue ngeliatin itu gitu. Nah menurut gue micro brand banyak sebenarnya, kayak Kuo ini dengan price point-nya Kuo menurut gue, wah kita dapetnya tuh value-nya masuk gitu. Finishing bagus. Spinnaker, apalagi Spinnaker ya. Spinnaker gue bilang tuh brand yang mungkin not everyone knows the brand. Iya. The watch itself is a good watch. Ada plus minusnya lah. Tapi plusnya juga banyak, detailsnya plusnya juga banyak. Movement wise juga Lagi rame bagus juga kan ini. gitu. Lagi rame juga. Lagi rame. Dan Spinnaker. ini Miyota 9000 series gitu, on a Spinnaker, gue bisa ngerasain jam yang harganya banyak yang lebih mahal daripada Spinnaker. Iya. Dan itu tuh jam-jam yang mahal itu aja, movementnya juga Miyota 8000, Miyota 9000 gitu loh. Dan Spinnaker, Gue beli lihat, Bos. boleh dong, Spinnaker nih bagus harga- banget sih menurut gua. Dari harga berapa nih, Bos? Nah nanti gini kita udah sold out, nanti Oh, iya. di jamtangan.com kita bakal baru ada latest latest collab collab-nya juga lagi. kan. Heeh. Wah itu keren sih itu. Itu incoming. Yang warna
silver itu ya? Full silver. Full silver ya. Itu keren gitu. Keren. Gue lihat dia punya apa? Teasernya, anjir, unik sih. Unik Fun. sih. Very Microwatch fun. itu menurut gua micro brand Iya. itu seru sih. Tapi gue pengen tahu juga sih tanggapan sama pandangan orang-orang, mungkin teman-teman yang belum punya micro brand. Apakah sebenarnya mereka teman-teman kita ini yang mungkin baru mau mulai hobi jam itu akan cocok kalau misalkan mereka start itu dengan micro brand, ataupun kan ada nih orang-orang yang suka bilang tuh, Song, wah jangan langsung micro brand, beli dulu brandnya yang udah ada, nanti baru beli micro brand. Menurut itu gimana, Song? Itu gue kurang setuju sih kalau misalnya harus langsung jam kecuali lu memang punya niatnya seperti itu, nggak larang sih ya. Cuma kalau misalnya pengen belajar something yang tentang jam pertama mungkin bisa dilirik juga dengan micro brand dulu. Dari micro brand kita lihat dulu, maksudnya every step kan mas counted ya, ya kan? Nggak semua micro brand juga bisa murah. Micro brand juga ada yang mahal banget, ya kan? Yang nggak ada salahnya sih micro brand punya barang dan juga value juga bagus kok. Oke. Seperti itu. Cocok, Song. Gue baru ingat, kita tuh ada barang lagi yang gue pengen dulu lihat. Apa tuh? Kita punya micro brand juga ada sih di jamtangan.com. Mungkin teman-teman yang nonton video ini udah tahu kita punya Star Bomba. Star Bomba. Lu udah pernah lihat juga kan, kita ada beberapa konten-konten Gue tentang Star Bomba. terakhir, jujur gue liat Star Bomba terakhir lebih ke ini sih ya, RM-an waktu itu kan. Nah terus habis itu dengan sekarang gue nggak tahu lagi desainnya seperti apa. Star Bomba ini. Pengen dong itu mana? Boleh. Gua tuh ada bawa ini reaktor. Kita punya Star Bomba reaktor. Apa tuh? Maksudnya serinya? Seriesnya. Oh, gue nggak mau lu bawa bom gitu. Bukan bawa bom kita. Nah ini menurut gua juga unik nih desainnya. Menurut tuh gimana, Song? Coba review. Ini spaceship gitu ya? Spaceship. Build quality sih bagus ya ini ya. Desainnya juga bagus. Something new sih. Maksud Spaceship gua ini design micro brand offers. Hal-hal yang mungkin Ya, big brand, commercial brand itu nggak berani lakuin. nggak berani lakuin karena ya nggak tahu juga sih ya, mungkin karena micro brand mereka pengen, maksudnya orang pengen aware dulu dengan brand mereka dari sisi mana dulu, ya otomatis kan dari segi visual dulu, otomatis kan dari desain. Dan di sini cakep sih, ini udah integrated strap juga ya. Udah. Oh iya ya. Tuh. Copotnya tinggal langsung. Nah ini menurut gua hal-hal yang Iya, ini bagus sih. kita bisa appreciate gitu ya. Iya. Kita bisa doing extra di begini-begini ya. Ini kayak gini kan Tinggal takes pencet, time, copot. takes time juga kan untuk bikin kayak begini kan. Ini bagus sih. Ya mungkin karena kita bisa appreciate R&D prosesnya. Iya. Karena R&D itu yang lama banget. Dan kebetulan kan temen gue juga yang yang Fit. Itu R&D-nya hampir setahun lebih, Bos. Dalam Gua artian susah sekali bikinnya. Setuju. Karena untuk bikin case kayak begini kan walaupun pabrik juga bisa bikin, itu kan modul baru, Bos. Iya. Ya kan? Kita Fate ini memang inspired dari brand lain, Europe kita tahu ya. Tapi kan itu kan dipoles lagi. Betul. Dengan something yang memang dengan ciri khas dan DNA-nya mereka sendiri kan. Betul. Kue lagi. Ngikutin lu kan. Si Kue juga seperti itu kan. Kue atau Gue bener. Dikomplain sama ini lagi. Kue. Ownernya lagi. Cuman ini menurut gue memang, gue kan langsung pertama kali Song gue liat Fate, gue bilang sama lu apa? Song, nggak nempel ya. Nah Ini iya. loh, Spartan helm protector helmetnya ini ya. nggak nempel sama kacanya. Nah Ini itu kan part of R&D, gue yakin pasti Betul. pas create pasti pernah nabrak nih. iya, itu kan maksudnya gue lebih kita appreciate gitu kan. Dari micro brand itu ini gitu loh. Nggak semua makanya itu nggak semua orang jadi pewaris kan. Harus ngerintis kan untuk ngedesain ngedesain something kan untuk bikin micro brand ke kancah dunia tuh susah loh, Bos. Betul. Ya di sisi lain lu harus punya capital yang gede juga untuk promosiin barang lu. Ya kan? Jadi kalau dari Star Bomba ini cakep, Bos. Ini nggak RM lokal lagi loh. Bukan. Dan juga ini cara jamnya ini nambah-nambah ya, Bos. Ya, lucu kan? Lucu. Otomatika dikit. Ya, nambah-nambah. Nih coba lu kasih tahu nih. Jam berapa nih? Wah,
Ini jamnya salah, Song. Gue juga bingung sih, Song, ini bacanya gimana, Song? Enggak lah. Ini nih, jamnya nih sekarang nih lagi di jam 4. Bukan jam 4. Ayo lo. Oh, ini jam 4 tuh, ada jam 4. Nih. Tuh, Song, jam 4. Mana, coba lihat. Jam 4, Song. Nah, bener kan? Bener. Nah, jadi ini menurut gue juga sama ya. Gue juga ngeliat jam ini tuh unik Halus lah. sih, halus sih bos. Halus. Kayak, ya orang tuh berani lah untuk bisa bilang, ini loh. Gue mau getting into the market, desain gue ini. Iya. Agak beda nih gitu loh. Tapi kan ada juga yang first, orang teman-teman yang pengen punya jam pertama kali kan dia kadang-kadang pengen ambil aman. Nggak suka dengan desain yang terlalu mencolok juga kan. Ini kan gede, iya kan? Dan juga orang mikir, gue pengen jam yang ringan-ringan aja deh, yang dimana sebagai daily beater gue. Iya kan? Gue udah daily beater, Song. Gue lagi suka pakai Zenshin ini sih. Waduh. Zenshin daily beater, Song. Enggak, maksudnya daily beater tuh maksud lu apa? Dalam artian Nah, ini seru nih, Song, daily beater. Orang kan suka bilang kalau daily beater adalah jam yang dipakai hari-hari dan kalau rusak tuh hajar loh. oh enggak sih. Kalau notasinya kan kalau daily beater kan gitu ya. Oh iya. Tapi gue juga nggak setuju, Song. Lu setuju nggak sih? Kalau gue sih daily beater tuh gue lebih refer ke Gadawa sih. Maksudnya grab and go gitu loh, Bos. Betul. Kalau gue sama gue juga. Karena bukan yang jam yang lu bawa terus lu pentok-pentok pada masalah. Bener. Bukan kalau gua mikirnya gua nggak begitu. Mau sampai situ. jamnya apapun kita mesti handle with care. Iya, handle with care. Jadi gua lebih suka sekarang pakai Genshin karena ringan, terus unik juga. Ini yang pertama kan. Kalau nggak salah jam.com baru masukin yang yang baru. Yang baru ya, itu bagus banget itu. Cuman Genshin ini something yang gue juga selalu bilang ini jam bagus. Enteng, titanium Citizen itu bagus. Titanium, ya. Dial juga bagus banget, ya kan. Memang Citizen ini bagus sih. Maksudnya itu bener-bener Citizen yang baru-baru ya, modern bagus. Ini kan udah bener-bener ada di feed lu banyak banget nih. Iya, kebetulan gue baru dapat juga kan. Kalau disuruh pilih ini sama yang lu pakai sih, gue yang lu pakai. Kalau ini jangan ngomong Green. Dari ya kemarin tuh kan temen King Seiko. Gue lihat ini dari salah satu temen di komunitas juga kan. Dia ada ngepost juga nih SPB 459 ini. Gue lihat, ih bagus juga kan. Load case-nya, Song. Iya. Seberapa tajam. Iya kan? King Seiko. Ya kan? Gue Antara pertama kali gue lihat jam ini gue kesel. Kenapa? Size-nya 36. Oh, gue sih suka, Song. Size-nya 36. Tapi karena gue liat dialnya bagus, Ivy Green ya, dan juga maksudnya gue punya beberapa Seiko juga, tapi yang paling mahal yang gue punya di King Seiko ini, gue pengen apa sih yang bikin King Seiko ini beda dengan Seiko di bawah ini. Seru gitu nih. loh. Apa menurut yang beda? Beda kan, Song, tapi beda kan? Iya, dari perspektif dari segi finishing case-nya semua totally different sih. Gue belum punya Grand Seiko yang dimana itu, maksudnya Holy Grail Seiko di teman-teman komunitas juga. Gue yakin lu juga punya kan yang di tangan lu ini sekarang kan Grand Seiko. Iya, tapi Grand Seiko is not an end game sih. Gue nggak setuju. Belum end game. Kalau orang bilang kayak Grand Seiko itu top tier on what Seiko can offer. Sebenarnya Oh gitu? Enggak banyak ya? banget, karena Seiko tuh produknya terlalu banyak sih. Banyak banget. Grand Dan juga Seiko aja ada banyak lainnya. Seri-serinya juga banyak banget. Gitu. Jadi banyak banget yang di Seiko itu menurut gue buat define top spec-nya ataupun top finish-nya tuh banyak lain. Di Iya. King Seiko menurut gue yang modern reinterpretation kayak gini, ini juga udah nunjukin levelnya Seiko in terms of like watchmaking and craftsmanship gitu. Everything is in house. Braceletnya ini bagus banget. Gue suka braceletnya. Itu yang Iya kan? apa namanya? Yang main poin yang gue suka itu selain dial itu di braceletnya. Ini benar-benar lebih susah diproduksi, kita udah tahu Susah. lah. Dibanding Braceletnya Oyster susah. bracelet, dibanding Betul, Jubil, Jubil. ini lebih susah diproduksi. Lebih susah. Dan again, Dan finishnya gila banget. gue pertama lihat, gue pengen pikir untuk bini gue aja kali ya, 36 kan. Karena gue lebih suka jam-jam yang
44, ya 44 mili, 42 ya kan. Paling gede Semi Prade sama pump 47 kan ya. Karena teman gue bilang, real man always use 36 mili. Gue kira real man always use 3 pedal. Dia bilang bukan. Dia bilang cowok yang bener-bener cowok itu harus pakai 36 mili. Lu setuju nggak kalau di situ? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Karena banyak jam itu sebenarnya gini sih, banyak jam-jam zaman sekarang nih ya konotasinya, banyak jam-jam itu sekarang yang memang sizingnya itu malah start dari 40, 41. Kita contoh ngomong commercial brand ya, commercial brand banyak nih, Omega, Rolex itu start with 40, 41 untuk mereka punya sport. Sekarang ya, sport udah and yang watch baru-baru gitu. yang 41 Iya kan? semua ya. Bener kan? Tapi balik lagi, kalau di ngomongin preferences, saya setuju 36 itu adalah perfect size. Oh Untuk gitu. laki-laki. Tapi bukan berarti bahwa kalau above than that itu bukan gentleman watch. Itu enggak juga sih sebetulnya Iya. sih. Karena memang kalau ngomongin kita vintage sizing, 36 dan 39 tuh sweet spot in terms of like ya. man watch sizing ya menurut gua. Gitu. Jadi kayak even Grand Seiko kita kalau ngomongin sekarang Evolution 9 case itu aja startnya juga dari 39 dan juga 40. Ada yang ada 38 dan 40. Iya. Sekarang udah ke angka-angka yang ganjil sih ya. Betul. Ada yang 35 lah, 37 lah, ya kan? Betul. Sekarang kayaknya every manufacturer mereka pengen everybody can access gitu. Ada yang nggak cocok dengan 39, ada yang nggak cocok dengan 38 kan, jadi keluar 37. Aduh. Tapi ini Song, karena lu ngomong-ngomong tentang watch diameter. Kalau gue selalu ngeliat tuh what matters the most itu luck to luck. Iya, Luck to luck length itu paling penting. Jadi luck to luck length kan kita tahu lah, kayak misalkan pump 44, gue pede pakai. Karena gue juga pakai kan, kayak gue pakai Seiko Marine Master gitu kan, ternyata 44,5. Gede-gede juga kan ya. Gede, tapi kan luck to luck-nya itu pendek gitu loh. Karena case desainnya tuh beda. How case-nya tuh di cut itu beda gitu, ujung-ujungnya luck-nya tuh beda. Jadi ujung-ujungnya dari ujung sini ke ujung sini tuh nggak ya? panjang gitu loh. Lebih pendek kan ya. Even comparing to Tudor yang ibaratnya 40 41 malah kadang-kadang panjangnya panjang banget. Panjang banget. Yang kayak di Tudor kan. Cocok banget di kita gitu ya. Tapi kayak PAM 44 tuh dari gua masuk karena laknya juga lebih bantet. Case-nya tuh lebih bantet gitu. PAM 47 mungkin lebih kerasa lah. Cuma kan again, kalau Pantra itu beda sih. Pantra itu mau tangan gede tangan kecil udah di level yang community itu udah pakai. Tangan gede kecil pakai juga. Tapi jadi sekarang it's a global movement gitu loh. Sekarang pam-pam baru juga mereka udah downsize juga semua. Ada yang 40. Iconic DNA tetap 447. Nah, itu agree or disagree ya. Karena ada yang bilang gue lebih nyaman ke 44, ada yang 40. Lagi personalities masing-masing kan. Cuma kalau gue pribadi ya DNA tetap 44, 47 kalau untuk PAM. Gue gini-gini pernah pakai 47 pan. Iya. PAM 372 kita. Oh kita juga. Oh iya pasti bos. Itu udah legend lah. Legend. PAM 372. 390 yang gue belum pernah rasain aja. Gue baru lepas itu PAM 390. Golden Hands lagi. Itu bagus. Itu very clean. Nah gue pengen di PAM ini gue pengen something yang benar-benar clean. Kalau di PAM, ya kan. Kalau ini kan small seconds ada. Waktu itu kan gue belum tahu 000. Kalau tahu 000 kan gue ambil 000 dulu. Lebih clean ya. Terus dia punya logo OP-nya ada juga kan, Obisin Panerai juga ada. Gue pengen sih, I would love to own one Grand Seiko one day. Mesti. Gue suka yang pertama yang gue top of my mind ya. Gue suka yang SBGH 267 yang Whirlpool itu. Itu bagus banget. Bagus. Dari kacamata, gue kan suka cinematic makro video ya. Itu kalau dialnya di bener-bener kena kamera itu anjay, dibikin kayak sinematik itu, keren banget. Bagus. Itu gue pernah lihat juga in person memang sekeren itu. Cuma kalau gue lebih prefer yang 269. Warna merah. Oh yang merah ya. Mantap sih. Kalau lu demen foto, terus lu demen warna dial yang bagus, yang menarik. Oh gitu ya. I think yang bisa fulfill itu kan sekarang aja pakai King Seiko-nya lu udah bisa feel that happy kan, warna dialnya kan, terus case-nya, finishing polish-nya kan. Di Grand Seiko you will experience hal yang beda lagi sih. Cuman again, thank you ya hari ini udah datang again. Siap, thank you. Thank you juga udah di-invite ya, main-main ke sini. It's an honor. Teman-teman jam tangan ada yang masih mau nanya-nanya nggak sama
Batik Guy. Tips foto-foto dong. Tips foto-foto. Terus moto-moto. Aduh, gimana ya? Apa tuh? Foto jam ya? Bukan foto model nih. Foto jam. Aduh. Gua lighting is the key sih. Lighting is the key. Lighting is the key. Percuma foto lu bagus tapi lighting nggak ada. Lu pakai iPhone, terus lighting lu bagus dan lu edit lagi, itu bagus bos. Bagus. Itu bagus. Jadi lu nggak mesti punya kamera untuk moto something yang benar-benar bagus gitu loh. Is the man behind the gun sih kata orang itu. Jadi lighting pertama, terus habis itu editing. Jadi percuma kalau foto lo bagus tapi apa yang lu mau tonjolin di kamera itu nggak ada, ya percuma. Jadi lighting and editing is the key. Oke. Gue bilang begitu. Sip. Thank you bosku. Thank you ya Som. Thank udah you. main-main. Siap. So teman-teman semua yang udah nonton sampai video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kita mau perbanyak konten-konten Jam yang Ngobrol. Jangan lupa dan juga subscribe, share ini video ke teman-teman kalian semua dan juga ke Watch Enthusiast, ke grup-grup komunitas supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke. See you on the next video. Pasti jamtangan.com